Selamat pagi Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya. Kiranya kita pada hari ini dalam keadaan sehat, Bapak dan Ibu dan anak semuanya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman, dan sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih penyertaan Tuhan kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, malam boleh kami lalui dengan damai sejahtera yang dari Engkau. Kami boleh memulihkan tenaga kami Tuhan, karena Engkau memberikan malam bagi kami. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, biarlah kami mau Tuhan menolong kami melalui firman yang akan kami dengarkan sebagai kekuatan kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya padamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Bapak dan Ibu dan anak semuanya, dimanapun kita berada, nats kita pada hari ini tertulis di Zakaria 8 ayat 8. Zakaria 8 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Bapak dan Ibu dan anak semuanya, saya baca sekali lagi Zakaria 8 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Bapak dan Ibu dan anak semuanya, bangsa Israel berulang selalu di dalam pembuangan. Karena apa? Karena Tuhan menghukum mereka karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka diperbudak di Mesir, lalu mereka diperbudak ke Babel. Karena apa? Karena mereka selalu menyimpang dari Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan itu lebih besar daripada murkanya. Sekalipun Tuhan itu marah, murka kepada bangsa yang bebal itu yang selalu menyimpang dari Tuhan, selalu Tuhan menunjukkan bahwa kasih setia Allah itu masih lebih besar dari murkanya. Inisiatif Allah sendirilah yang memulangkan, yang memberikan keselamatan kepada bangsa Israel untuk pulang dari Babel. Bapak dan Ibu dan anak semuanya, pada waktu itu dalam sejarah perjalanan bangsa Israel pulang dari Babel, tidak semua bangsa Israel itu mau pulang karena mereka sudah memiliki tatanan kehidupan yang baik di Babel. Raja Koresi dengan dekret Koresi yang membebaskan mereka untuk pulang ke Babel, tidaklah semuanya bangsa Israel mau melakukannya. Mereka memilih untuk tetap tinggal di Babel karena mereka sudah memiliki tatanan kehidupan yang baik di sana. Dan selama itu mereka di dalam pembuangan atau perbudakan, mereka mendapatkan keleluasaan dari Raja Koresi. Maka di dalam nats ini maupun dalam cerita kepulangan bangsa Israel dari Babel, dari perbudakan, tidaklah semuanya, hanya sisa-sisanya saja yang mau pulang ke tanah Kanaan. Dan sisa-sisa itulah menerima janji keselamatan Tuhan itu, bahwa mereka pulang ke tanah Kanaan dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Allah di dalam nats ini menyatakan dirinya bahwa mereka itu adalah umatku, kata Tuhan, dan aku Allahnya. Mereka akan hidup di dalam kesetiaan dan kebenaran. Allah sendiri memberikan kehidupan tatanan yang baru di dalam kehidupan baik fisik maupun rohani bangsa Israel. Allah sendiri yang memperbaharui kebutuhan fisik mereka maupun kebutuhan rohaninya. Maka Allah bertindak supaya bangsa itu tinggal diam di dalam tanah Kanaan itu dengan kesetiaan dan dalam kebenaran. Kesetiaan kepada Allah dan dalam kebenaran di dalam melakukan aktivitasnya setiap hari. Allah menuntun bangsa Israel untuk pulang ke tanah Kanaan. Allah menunjukkan keselamatan bagi mereka, bahwa kasih setianya lebih besar dari murkanya. Allah kembali menunjukkan kemurahannya kepada bangsa Israel. Bapak dan Ibu dan anak semuanya, kita Bapak dan Ibu dan anak semuanya adalah orang-orang juga yang menerima kasih karunia Tuhan. Bapak kita itu, Tuhan kita itu sangat pemurah. Sampai saat ini kasih setianya tetaplah kita nikmati. Dia juga memberikan keselamatan, penyertaan kepada kita setiap hari, sehingga sampai saat ini kita hidup menikmati
karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nats ini mengingatkan bahwa kita juga adalah umat kepunyaan Tuhan. Maka karena kita selalu menerima kasih keselamatan Tuhan itu, kita juga harus hidup di dalam keselamatan, dalam kesetiaan, dan dalam kebenaran kepada Tuhan. Ayo kita lakukan aktivitas kita pada hari ini di dalam kesetiaan kepada Tuhan dan dalam kebenaran. Tetaplah kita bersyukur dan menyandarkan hidup kita kepada Allah yang memberikan keselamatan itu setiap hari, yang menuntun kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah yang boleh menguatkan kita pada hari ini, Bapak dan Ibu dan anak semuanya. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam penyertaan sepanjang kehidupan kami ini. Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kami semuanya. Terima kasih tiap-tiap keluarga, Tuhan memberkati kami dengan kelimpahan kasih setia Tuhan setiap hari. Sehingga kami boleh hidup Tuhan, menikmati kehidupan ini dengan semua fasilitas yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kemurahan Tuhan itu. Biarlah Roh-Mu menuntun kami untuk bersyukur setiap hari dan menuntun kami untuk setia kepadamu Tuhan dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati setiap Bapa dan Ibu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan dengan tangannya Tuhan, yang akan memberikan sukacita kepada mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka di masa pertumbuhan, di sekolah, di perkuliahan, di pekerjaan. Begitu juga yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa yang agung, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.